Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, baik-baik ya. Buat Anda yang kali pertama hadir, selamat datang dalam keluarga besar Yordan atau Psalm 21 Church di tempat ini. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah. Dan staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami rindu ambil bagian untuk bersyafaat jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Bagi Anda yang hadir maupun yang tidak hadir secara onsite di rumah, ikuti ibadah ini. Dan saya selalu ingatkan, pastikan Anda tidak sendirian dalam ibadah karena kita ada perjamuan kudus, setiap kita ada pertemuan. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebenarnya hari ini saya mau berdoa untuk teman-teman kita yang sudah diinaugurasi sebagai sarjana teologi. Sebelum saya berkhotbah, saya persilakan boleh maju ke depan. Kita berbangga 28 tahun ya gereja di tempat ini. Dan saya memberi encourage, dorongan beberapa sahabat-sahabat kita yang sibuk tapi bisa mengikuti pendidikan teologi dan bahkan sebagian ya yang sudah lulus dan sebagian lagi menyusul. Kemarin berapa orang yang sudah diinaugurasi? 12 ya? 14 ya? Oke, yang hadir boleh maju ke depan, saya akan berkati. Saya jemput para jemaat Tuhan bisa ya. Untuk Abraham Gideon, sarjana teologi sah yang telah disahkan dari Departemen Keagamaan, sudah diinaugurasi dari Departemen Teologi, Sekolah Tinggi Pelita Bangsa ya, Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa. Ya silakan, masih ada tadi saya lihat ada Susan ya, Susan dan David juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, lihat ke sana dulu, jangan lihat saya ya. Supaya jemaat Tuhan bisa kenal dan mereka, sebenarnya sebagian mereka ini sudah sarjana, tapi di bidang ilmu lainnya. Seperti Asang, sarjana komputer, kalau si Gideon, sarjana doa, dan hari ini sarjana teologi. Baik. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri, arahkan tangan, kita akan berdoa, lalu sekarang balik ke saya tentunya. Kepadamu Bapa, hamba datang menyerahkan saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan studi teologi di Sekolah Tinggi Pelita Bangsa yang telah diinaugurasi atau diwisuda dan mereka sah menyandang sarjana teologi. Kami sadar Tuhan bahwa ilmu yang telah mereka pelajari selama ini oleh pertolongan Tuhan sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa, itu hanya sebagai kelengkapan. Hamba berdoa biarlah roh Tuhan tuntun mereka, bukan saja mereka penuh dengan keilmuan. Ilmu yang mereka sandang itu bisa bermanifestasi di dalam iman keseharian, dapat diaplikasikan jadi berkat bagi banyak orang. Kami sadar bahwa dunia sedang membutuhkan kami, dan Indonesia juga butuhkan kami. Khususnya Kalimantan Barat membutuhkan kami dan Pontianak membutuhkan kami. Gereja di mana kami beribadah juga butuhkan kami dan keluarga kami juga butuhkan kami.
Kami tidak dapat berbuat apa-apa, itulah sebabnya dengan ilmu yang kau berikan kepada kami membutuhkan urapan-Mu. Sehingga terima kasih Tuhan. Ternyata kau hadir di tengah-tengah kami. Kau butuhkan kami. Terlebih kami membutuhkan kau Tuhan. Alihkan energi ilahi-Mu pada mereka, sehingga mulai saat ini mereka kami menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan melalui sikap perilaku kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi selamat buat Anda semua. Saya ingat ketika saya mengutus jemaat Tuhan, kira-kira 27 tahun yang lalu, waktu saya mendoakan satu orang, tiba-tiba roh Tuhan menghinggapi saya. Dan hari ini saya rasakan itu ada. Ingat Bapak Ibu, apa yang Anda harus siapkan, pesan firman Tuhan hari ini menjadi landasannya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar buat Anda yang hadir. Hari ini saya memilih satu topik, saya tahu bahwa sebagian kita membutuhkannya. Walaupun saya sering kali share di dalam pertemuan kelompok ya. Kita punya tema tahunan, melihat keilahian Allah. Saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, ini jangan jadikan sebagai tema yang kita hanya lihat, tapi jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Melihat itu, terus melihat keilahian Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Pak Bu, perhatikan jemaat Tuhan yang hadir maupun di rumah. 10 tahun saya menjadi hamba Tuhan, karena saya tahu saya punya ilmu, latar belakang saya, berbagai pengalaman saya punya. Saya pikir dengan ilmu dan pengalaman saya bisa menjangkau jiwa buat Tuhan. 10 tahun waktu yang tidak terlalu singkat, juga tidak waktu terlalu lama buat saya, letih lesu lelah. Kenapa? Karena saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan Tuhan yang mau saya lakukan. Jadi saya yang mau melakukan, maka hasilnya nol. Ketika mengalami sebuah transformasi, saya memasukkan apa yang Tuhan mau saya lakukan, itu yang saya lakukan, maka ada hari ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang masih di online gitu, Bapak Ibu ada karena memang Tuhan mau Bapak Ibu bersama dengan saya sama-sama dalam sebuah komunitas untuk menyatakan Tuhan ada di tengah kota kita. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada amin? Nah itulah sebabnya ini penting sekali buat kita semua. Lalu bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Memang kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Ya, keilahian Allah tidak kelihatan. Nah, kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan itu sulit, lalu bagaimana kita mau mencari pengertian? Sulit dong. Biar Tuhan yang cari kita. Ketika Tuhan yang cari kita, Dia akan berikan pengertian. Tugas kita cuma diam. Itulah sebabnya Yesaya pernah berkata begini, kalau aku diam saja di hadirat Tuhan, aku akan mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidupku bagaikan Raja Wali. Terbang tinggi, tajam melihat, cakap di dalam menangkap, kuat menghadapi badai. Ya, itu ada 4. Kemudian dia selalu mengingkari, mementor orang. Melatih sesamanya, ya melatih anaknya, regenerasi, itu Raja Wali. Lalu Raja Wali adalah burung yang sangat komitmen. Dan Raja Wali sadar bahwa ada waktunya.
Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Tapi Raja Wali mengerti pada waktu dia lemah, dia upgrade dirinya. Kalau Anda pelajari filosofi Raja Wali, dia ngerusakkan dia punya kuku, dia hancurkan, dia lepaskan semua bulunya, nyaris menyakiti tubuh. Sehingga berapa waktu dia diam diri sampai dia tumbuh lagi kuku yang baru, bulu yang baru. Dan itu Raja Wali. Cara gimana? Itu merupakan pengertian tentang orang yang diam bersama dengan Tuhan. Karena zaman membawa kita suka mencari Tuhan dengan kesibukan. Akibatnya kita punya manifestnya begini. Kita tidak bisa mengalami kedamaian Tuhan, justru kita masih sibuk ngurusin orang lain. Ya, beda ya Marta dan Maria. Marta itu simbol orang yang suka cari Tuhan kemana-mana. Manifestasi apa? Suka menghakimi orang. Suka menjatuhkan orang. Tetapi beda sama Maria. Tuhan bilang apa? Dia pilih yang terbaik. Kasih tahu sampingnya. Pilih yang terbaik. Yaitu diam melihat keilahian Allah. Minimal 1 hari 1 jam lah Pak Bu. Ya, minimal 1 hari 1 jam. Walaupun zaman ini ada begitu banyak media yang mendorong kita selalu mengakses sana sini, tidak salah sebenarnya, tetapi bermasalah kalau kita tidak memiliki ketajaman bersama dengan Tuhan yang disebut ginosko. Ya, ginosko itu ada mengenal akan Allah. Yada itu ada bersekutu, menyatu dengan dia. Kalau kita tidak, maka apa yang masuk kelihatannya benar tapi sesungguhnya tidak benar. Karena ada kebenaran yang sifatnya relatif. Ya, dia kontemporer karena kondisi keadaan ya. Nah, saya hendak berbagi hari ini. Firman Tuhan dikatakan begini. Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih karunia. Kita bisa kenal Tuhan, kita bisa mengerti apa maksud Tuhan itu karena kasih karunia. Karena dia yang datang mencari kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, begitu besar kasih Allah, itu kan kasih Tuhan. Maka dia mengaruniakan Yesus buat kita. Dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa. Artinya kalau orang yang percaya pada Yesus tidak bodoh lah. Tidak bodoh nggak apa-apa katanya. Tidak bodoh itu bahasanya agak masih normatif. Kalau saya pakai gunakan bahasanya agak sedikit kasar, tidak goblok lah gitu loh ya. Tidak konyol lah orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa? Supaya tidak binasa. Kenapa? Binasa itu adalah sesuatu yang paling keras. Binasa itu habis sudah semuanya. Orang percaya sama Tuhan tidak akan sakit sebenarnya. Kalau sakit itu bukan sakit, itu hanya istirahat tok. Nah, ini ada yang marah sama saya kalau pernah saya ngomong begitu. Kenapa? Karena yang sakit itu. Sakit bukannya sakit sebenarnya. Sakit itu hanya sebuah proses, sebuah kehidupan saja. Orang yang mengenal Allah tidak binasa, artinya goncangan ada. Raja Wali kan juga digoncang, tetapi semakin digoncang Raja Wali itu kuat. Ya, maka itu seperti Raja Wali. Ayat berikutnya. 24, karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan ya ini ya. Kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan ada satu ayat lagi di bawah sini. Maka hal itu akan diberikan kepadamu, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan baik-baik, ini kata kuncinya sebenarnya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Yang di atas itu janji Tuhan. Yang di bawah itu perintah Tuhan.
Ada begitu banyak orang suka nagih janji sama Tuhan. Tapi sedikit orang mempersiapkan dirinya mengikuti perintah Tuhan. Lalu kesimpulannya apa? Saya mesti harus perlengkap dan perjelas. Saya sudah sering sharekan. Ini ayat untuk mengingatkan kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Perhatikan baik-baik. Yang ngomong siapa? Tuhan loh. Ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ada perkataan percaya dan ada kata hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Itu dari itu merupakan suatu pernyataan firman Tuhan dan janji yang perlu Bapak Ibu pegang di anak kalimat terakhir. Maka hal itu akan terjadi. Pak Bu, saya mau bertanya, yang kita baca ini apa? Firman kan? Kalau kita mengerti firman Tuhan ini, lalu apa yang menjadi kesulitan kita? Walaupun Tuhan menggunakan suatu perumpamaan tentang gunung. Gunung itu hal yang tidak masuk di akal. Waktu saya baca ini zaman dulu saya bilang saya lepaskan buat apa? Ya tidak mungkin. Justru Tuhan menggunakan hal yang tidak mungkin sebagai metafornya. Sebagai perumpamaannya. Kenapa? Karena gunung ini juga asalnya dari Tuhan. Jadi bagi kita belum bisa berpikir bukan berarti itu tidak akan mungkin terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan segala sesuatu mungkin bagi Allah. Hanya saja perlu kita tahu, loh ngapain kita pindahin gunung. Kecuali kalau kita ngomong uruk, danau. Ya sekarang kita tahu beberapa gunung sudah hilang karena dipindahkan untuk uruk danau. Bisa pakai eskavator dan sebagainya. Tapi bukan itu isunya. Kalau memang ada waktu yang panjang, saya bisa sharekan di beberapa tempat pernah terjadi gunung pindah loh. Tapi bukan itu. Nah yang saya maksudkan di sini penekanan adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Jadi tahukah Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan yang dikeluarkan, yang diucapkan itu tidak akan pernah keluar sia-sia. Firman Tuhan itu pernah sia-sia. Mungkin perkataan kita akan sia-sia. Kenapa? Kalau pikiran kita sia-sia, perkataan kita juga sia-sia. Hasilnya juga sia-sia. Tapi firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Dan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang Tuhan ucapkan itu ada di alam semesta ini. Bapak Ibu tidak percaya, tetapi itu tetap akan bekerja sesuai dengan firman itu sendiri. Paham? Coba kita sedikit menggunakan filosofi Alkitab. Alkitab berkata pada mulanya langit dan bumi diciptakan. Langit itu sorga, bumi tercipta. Tapi bumi belum berbentuk, itu pada mulanya. Lalu roh Allah melayang-layang ya. Ya, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Keilahian Allah itu ada di dalam alam jagat ini, kehidupan kita. Yang kita tidak bisa lihat. Waktu kita hirup udara, roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Alkitab berkata, jadilah terang, itu Tuhan berfirman. Dan firman Tuhan keluar tidak sia-sia. Maka terjadilah ledakan ya. Terjadilah suatu kondisi terang. Belum terjadi matahari dan bulan. Dan itulah firman terang ilahi yang menerangi alam semesta ini. Maksudnya apa Pak Bu? Saya cuma mau ingatkan bahwa firman Tuhan yang dikeluarkan itu bekerja di alam semesta ini. Anda mau percaya tidak percaya karena Anda hidup di alam semesta ini, hidup di dalam perkataan Tuhan, itulah yang disebut kasih karunia. Ya cuma terkadang kita ini punya otak. Yang saya bilang segede bapau, ternyata juga tidak boleh ragukan. Para ahli neurolog katakan,
otak kita itu punya kandungan sistem kerjanya 86 miliar neuron. Itu besar loh cara kerjanya. Itu ada di otak kita. Nah, yang itu pun terkadang kita tidak bisa menerjemahkan maksud Tuhan. Kenapa? Kita selalu berkotak-katik di wilayah fisik. Sedangkan Allah itu di luar fisik. Hanya orang-orang yang memiliki kedalaman roh bisa keluar dari namanya metafisik. Dan itu nggak bisa diterjemahkan, Pak Bu. Dan itu hanya modal apa? Percaya yang tertulis, kita bisa lompat keluar kepada yang tidak tertulis, yaitu roh. Nah, hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk mengerti yang kelihatan itu sifatnya sementara, relatif. Hari ini kita masih bisa berbicara. Masih kelihatan pakai baju keren. Masih punya harta. Kita belum tahu besok. Itulah sebabnya setiap waktu syukuri. Saya berkata kepada teman-teman saya, mengingatkan beberapa sahabat saya. Pada saat waktu kita bangun pagi, Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bisa ucap syukur. Tandanya kita sudah memasuki hari yang baru. Usia kita sudah tambah 1 hari. Buat Anda-Anda yang sudah punya cucu, ada panggilan opa. Opa, oma. Ingat, syukuri bahwa kita sudah sepuh. Sering-seringlah kunjungi taman masa depan. Jangan takut karena satu hari kita ada di sana. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu ngerti apa perjalanan hidup, Pak Bu. Waduh, keren. Tapi ada yang mengerikan. Saya ingatkan bahwa itu janji Tuhan. Maka disebut apa? Kasih karunia Allah. Semua karena kasih karunia. Ya. Kalau semua kasih karunia kita punya hak minta enggak? Punya, karena Tuhan bilang minta saja. Nah, saya memberikan catatan begini. Kasih karunia bukan berarti menjadikan kita itu pasif. Ya, itu terlalu spiritisme itu, ya. Di rumah doa puasa terus minta gunung pindah, enggak akan pindah. Ya, kalau Anda, saya ingat ada seorang ibu dulu di desa mana ya, dia pengen ngalirkan air ke desanya dia. Ya, habis dia berdoa, lalu dia mulai ambil pacul, dia macul gitu. Hampir berapa tahun? Ya. Awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak. Akhirnya dibantu oleh penduduk lokal. Dan satu bukit dia bisa membolongkan sehingga air bisa pindah ke desanya. Akibat dari itu desanya bisa mempunyai air yang sehat. Itu pernah dapat penghargaan dari Pak Harto zaman dulu ya. Apa istilah itu? Kalpataru itu ya. Ada di Google ada itu. Jadi nggak bisa kita hanya pasif ya. Melainkan aktif usahakan rancangan Tuhan bagi kehidupan. Yaitu apa yang mesti usahakan? Perhatikan. Yang pertama saya menggunakan istilah ya. Boleh dong. Metamind. Apa itu metamind? Berpikir secara supranatural. Jangan pikir yang natural-natural. Ya, berpikirlah cara Allah berpikir maksud saya. Yang kedua baru mindfulness. Mindfulness itu adalah saya menggunakan kata mindfulness itu kasih semua karena kasih karunia. Alkitab katakan jikalau engkau tampar pipi kiri itu karena apa? Bilang apa? Karena kasih karunia. Siap-siap lagi ditampar yang kanan. Jangan ditampar kiri lalu tendang. Itu bukan kasih karunia, kasih sunya itu namanya. Oke, nah 2 hal ini saya akan ajak Anda untuk mengerti firman Tuhan. Yang pertama tentang apa itu? Metamind. Maksudnya apa metamind di sini? Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Apa maksudnya? Keimanan yang murni. Ada iman yang tidak murni. Iman yang murni itu dasarnya firman Tuhan Pak Bu. Iman yang tidak murni itu kata orang. Ayub pernah berkata, dulu aku dengar kata orang, tapi sekarang aku melihat kamu. Artinya apa? Dulu aku sering dengar kesaksian orang, boleh enggak salah.
Tapi kesaksian orang sesuatu yang relatif. Tetapi hari ini mataku melihat, aku melihat keilahianmu, aku menginstal energi ilahi, membuat aku menjadi lain. Itu dia, keimanan. Bagaimana kita membangun keimanan? Saya suka orang cerita iman. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk membangun keimanan. Bagaimana caranya? Nah ini dia caranya. Keimanan yang pertama minta, kata kita minta. Ya, kata minta itu adalah mengimajinasikan. Oke Pak Bu perhatikan. Bagaimana saya mau menjelaskan tentang kata minta itu imajinasi. Kata imajinasi itu berarti kita melihat sesuatu. Para ahli berkata begini bahwa manusia normatif gitu, pikiran itu liar. 64%, kalau tidak salah saya baca artikelnya, 64% itu pikiran manusia itu liar. Anda sedang makan saja, kadang-kadang Anda tidak pikir makan. Anda sedang bawa mobil, tidak Anda berpikir Anda bawa mobil. Kenapa? Karena 95% kehidupan manusia dikendalikan pikiran bawah sadar. Perhatikan, 95% manusia hidup dikendalikan pikiran bawah sadar. Kita coba konklusikan, 64% pikiran liar berpotensi menjadi energi pikiran bawah sadar. Perhatikan, kira-kira hidupnya jadi liar enggak? Maka tidak heran ada orang yang punya istrinya banyak. Ada orang yang punya suaminya banyak. Ada orang yang buat kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Ada orang yang ngambil hak orang tapi tidak merasa ambil hak orang. Dia ini aku usaha. Padahal usaha kamu itu sudah mengandung hal yang tidak benar. Kira-kira gitu loh. Itu namanya liar. Nah, itu yang akan merusak keimanan kita. Keimanan yang benar itu adalah waktu kita kata minta, sebenarnya itu artinya untuk menunjukkan titik. Contoh kita sekarang lagi duduk, pikiran kita liar enggak? Pasti. Nah, saya coba flat ya, saya mau ajak Bapak Ibu. Dengar kata saya, Anda akan langsung berubah kepada satu titik. Dengar, oke? Nah, sekarang saya bilang, Pulau Bali, apa yang ada di pikiran Anda? Pasti Pulau Bali, ya toh? Anda pasti otak kamu berpikir ke Pulau Bali. Nah, waktu Anda berpikir ke Pulau Bali, kalau Anda diam sejenak, namanya merenung, ya. Kalau Anda merenung, maka Anda akan memasukkan. Merenung itu apa? Anda sedang menghayati. Melihat itu nggak cukup, menghayati betapa indahnya. Nah, itu namanya imajinasi. Imajinasi itu berpikir dan merenung. Tapi masih ada di sana, Pulau Bali sana. Yang kedua namanya apa? Percaya. Kan kita katakan, apa yang kau katakan atau minta dan percaya. Nah, kata percaya itu adalah kontemplasi. Apa itu kata kontemplasi? Kata kontemplasi itu kita mulai merasakan. Kalau tadi kita melihat itu ada di sana, waktu kita merasakan berarti energi yang kita lihat itu ada pada kita. Nah, ini menjadi bingkai untuk kita berevolusi di dalam hidup kita. Anda mau minta apa sama Tuhan? Alkitab katakan ada energinya kok. Saya mau minta kesembuhan, sudah tersedia. Tadi Tuhan bilang minta saja apa? Aku berikan, sudah tersedia. Kalau engkau tidak pernah mau minta, ya bukan salahnya Tuhan, salahnya kita. Anda mau minta apa? Punya rumah, minta saja, nggak apa-apa. Waktu Anda minta, Anda harus bisa melihat. Lalu apa? Merasakan bahwa rumah itu udah punya. Oke? Ya sederhana kan? Ini yang saya mau ajarkan pada jemaat Tuhan. Dari zaman dulu saya masuk ke Pontianak ini saya nggak ngerti. Pada 10 tahun kemudian saya mengerti, ini berubah pelayanan saya. Tapi ketika kita biasanya sudah mencapai ke atas, kita lupa bahwa kita ini keluar dari Tuhan. Yang terpenting yang kedua, tadi ini yang keimanan. Ya namanya apa? Meta-mind. Nah yang kedua itu namanya mindfulness. Ini dia nih.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ini namanya perkenanan akan ilahi. Terkadang kita banyak minta, banyak doa. Kita tidak memperoleh karena kurang perkenanan. Di mana letaknya ayat ini? Ya, ayat ini. Maka perkenanan itu saya mengistilahkan begini. Menyatu dengan kebenaran. Menyatu dengan kebenaran itu ada saya katakan apa? Ginosko atau yada. Jadikanlah ini menjadi landasan hidup. Lakukanlah hidupmu semuanya sesuai ini, Pak Bu. Itu menyatu dengan kebenaran. Alkitab katakan orang yang menyatu dengan kebenaran, gnosko, itu orangnya cerdas. Siapa? Daniel. Daniel adalah jiwa yang menyatu dengan kebenaran, maka rohnya luar biasa. Saya ajarkan teman-teman saya di mana para hamba Tuhan. Saya paling suka mengingkarin hamba-hamba Tuhan. Tanggal 26 akan datang ada ratusan hamba Tuhan Kalbar akan kumpul. Saya diminta oleh Pak Samiton senior saya sama Pak Daniel Alexander untuk gabung sama dia untuk memberi ingkarit. Karena dia seringkali dengar saya menyampaikan visi ini. Jadi Daniel punya roh yang luar biasa. Saya selalu berkata, Pak Bu, dunia sedang butuhkan orang benar. Bilang sama sampingmu, dunia sedang butuhkan orang benar. Dunia tidak akan suka dengan orang yang pinplan, orang yang tidak berintegritas. Amin, amin, tapi di luar aman. Kalau punya nama aman gak apa-apa. Indonesia butuhkan orang benar. Kalimantan Barat butuhkan orang benar. Gereja Sungai Yordan juga butuh orang benar. Rumah tangga kita butuhkan orang-orang benar. Tapi kita butuh siapa? Kita butuh Tuhan. Yaitu butuhkan roh Tuhan. Oke, ngerti ya? Jadi menyatu dalam kebenaran. Mulai hari ini Pak Bu, kalau Anda belum mencapai keberhasilan, jangan Anda bersedih hati dan jangan salahkan siapa-apa. Persoalan bukan di luar, persoalan ada di dalam. Cek kembali. Udah jalankan kebenaran Bu. Kalau belum cepat-cepat berubah. Itu namanya meta mind. Yang terakhir. Berdamai dengan alam. Berdamai dengan kehidupan alam. Apa artinya? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan tidak ada yang namanya apa? Kebetulan. Kalau sampai terjadi pada kita itu seizinnya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Thank you Lord. Apa saja. Kalau hari ini Bapak Ibu sakit. Dokter bilang sudah tidak ada lagi obatnya. Bilang apa sama Tuhan? Tuhan terima kasih. Saya pernah ngalami divonis sama dokter bahwa saya punya tumor. Belum tahu keganasannya di balik tengkorak otak saya. Awalnya saya stres. Berhari-hari saya tidak bisa tidur. Sampai satu ketika Tuhan ingatkan saya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Walaupun gedung baru jadi. Belum saya resmikan, tiba-tiba saya harus pulang ke surga, sedih juga kan? Waktu itu masih muda lagi, istri saya cantik-cantiknya, aduh, jadi janda pula dia. Terus saya bilang apa? Tuhan terima kasih kalau engkau izinkan saya harus pulang, saya tahu itu yang terbaik. Seketika saya bicara demikian ada keilahian turun, Tuhan katakan, aku butuhkan kau. Dan ketika saya periksa ke kucing, benda itu hilang. Pak Yos bilang sama saya, Ton udah berapa tahun? Biasanya 5 tahun akan kembali itu, dia bilang. Masya Allah. Tapi sekarang sudah hampir 10 tahun tidak kembali. Saya mau katakan tidak akan pernah kembali. Itulah mindfulness. Kalau makanannya nggak enak, cap syukur. Tetangga kamu nggak enak sama kamu, cap syukur. Jangan syukurin. Dan itu namanya mindfulness. Kalau belum berhasil belajar. Sama siapa? Sama pengkhotbah.
Walaupun pohon zaitun tak berbuah, pengkhotbah ya, aku tetap beria-ria. Kalau usaha Bapak Ibu belum berhasil, jangan cari kesalahan orang lain. Bersyukur. Ketika bersyukur ada energi baru mencerahkan, tiba-tiba kita memperbaiki. Kita dulu diperbaiki, baru kita bisa perbaiki orang lain. Segala sesuatu dimulai dari mana Pak Bu? Hidup ini indah, tapi dimulai dari diri kita. Itulah sebabnya saya mau kunci dan kalimat ini. Allah membentuk manusia bukan kebetulan. Allah meletakkan keilahiannya pada hidup manusia untuk menguasai kehidupan. Itu Anda dan saya. Artinya apa? Kehidupan ini apa saja yang kita sedang hadapi bukan karena Allah salah dan bukan karena dunia yang bermasalah, tapi karena kitanya yang kurang mengerti tentang Allah. Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa lagi yang akan menyelesaikan dunia? Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan semua, mulai selesaikan dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita punya masalah dengan orang, perbaiki dulu hubungannya. Punya dengan suami, perbaiki dulu. Sama istri, perbaiki dulu. Adik kakak, perbaiki dulu. Orang tua, perbaiki dulu. Kepada pendetanya, perbaiki dulu. Bukan masanya lagi kita teriak-teriak siapa yang jago. Enggak ada. Dan usaha, perbaiki dulu. Semuanya. Kalau dulu kita manipulasi, perbaiki. Ngaku sama pemerintah kalau utang pajak belum bayar. Saya nggak dipesan sponsor nih. Cepat-cepat datang sana daripada ditangkap. Apalagi, kalau hutang sama Tuhan, perbaiki juga. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya dihutangin sama orang nggak bayar. Ah, itu memang biasa. Orang hutang sama Tuhan ya berani nggak bayar kok, saya bilang. Zaman sekarang udah zamannya edan, saya bilang gitu. Ya Pak ya? Jangankan sama kamu, sampai sama Tuhan dia berani. Tapi orang Sungai Yordan tidak ada yang seperti itu. Semuanya baik-baik. Amin. Haleluya.